wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu dalam materi pendidikan agama Islam. Bagaimana kabar anak Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kepada ketua kelas saya meminta tolong pimpin doa Anik. Silakan Anik. Jabrat. Berdoa mulai. Sekarang Ibu mengambil absen terlebih dahulu ya, karena kita sudah berdoa yang pertama. Anik, hadir atau enggak? Ibu. Dinda, Ibu. Rara, kira-kira siapa yang enggak hadir hari ini? Hadir. Karena kita sekarang masuk kepada materi baru, yaitu tentang zakat. Sebelum masuk kepada materi, Ibu bertanya terlebih dahulu tentang materi yang telah kita pelajari sebelum ini, yaitu nama-nama baik bagi Allah, yaitu Asmaul Husna. Arti Asmaul Husna itu siapa ya, Bang? Siapa yang bisa jawab? Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik bagi Allah. Rara jawabannya. Salah satu dari nama-nama baik Allah itu siapa yang bisa menyebutkan? Al-Baqi ya, bagus. Materi kita sekarang adalah Al-Baqi dengan As-Samad. Arti Al-Baqi? Allah Maha Allah. Sekarang kita masuk kepada materi yaitu macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Sebelum Ibu jelaskan terlebih detail lagi tentang zakat fitrah, pernah kalian mendengar kata-kata zakat fitrah? Pernah mendengar zakat fitrah? Belum? Ada bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu yaitu mengeluarkan beras. Jadi kita membayar zakat fitrah dengan mengeluarkan beras atau bahan pokok makanan lainnya. Selain dari beras itu jagung, gandum. Tetapi di daerah kita yang kita makan atau yang kita konsumsi adalah beras. Maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrahnya dengan menggunakan orang yang mengeluarkan zakat tersebut memiliki penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Anak-anak seperti anak-anak sekalian yang membayarkan zakat fitrahnya adalah orang tua kalian. Kedua
Jadi harta yang kita bayarkan zakatnya apabila telah mencapai satu nisab. Nisab adalah lama Waktu suatu harta menjadi milik seseorang. Jadi lama waktu seseorang memiliki harta tersebut apabila dia mencapai nisabnya. Contoh. Ini adalah contoh harta yang akan kita keluarkan zakatnya. Cara mengeluarkan zakat mal. Kalau zakat fitrah kan ada dalih tadi dah. Takarannya 2,5 kilo. Berbeda dengan zakat mal. Zakat harta. Zakat harta kita keluarkan apabila telah mencapai nisabnya. Contoh, anak-anak ibu punya emas sebanyak 85 gram dalam 1 tahun. Maka zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Jika harga emas 400.000, nilai nisabnya adalah 2,5 dikali 400.000 sama dengan 34. Sekarang ini adalah contoh cara kita menghitung apakah harta kita sudah mencapai nisabnya. Maka kita bisa menentukan berapa kadar zakat mal yang akan kita keluarkan. Contohnya, anak-anak ibu memiliki emas sebanyak 85 gram dalam 1 tahun. Maka zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Jika harga emas 400.000 nih, 400.000 ini adalah harga emas. Nilai nisabnya adalah 85. Ingat 85 tadi apa? Jumlah emas yang terkumpul selama 1 tahun. 85 jumlah emasnya. Maka hasilnya yaitu 85 gram dikali 400.000 dikali 400.000. Hasilnya adalah 34 juta. Jadi emas yang kita kumpulkan dalam 1 tahun sebanyak 85 gram tersebut, harga 1 gramnya 400.000, maka kita kali dengan 85, maka totalnya yaitu 34 juta. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari 34 juta tersebut. Maka hasilnya 850.000. Lek tahu di mana datang 850.000? Totalnya tadi kan 34 juta. 2,5% dari 34 juta. Bagaimana cara mencarinya? 2,5 dikali 34 juta. Kalau persen berarti per 100 dibagi 100. Bisa naik mencarinya hasilnya? Bisa mendapatkan hasilnya. Jadi kita dalam belajar agama kita juga bisa belajar matematika. Kita juga bisa belajar membaca. Siapa yang bisa baca saya terlebih dahulu? Jangan tergesa-gesa ya. Coba cari bagaimana yang supaya dapat hasilnya. 2,5 dikali 34 juta.
2,50 bagi 1. 2,5%. 2,5 tuh dikali 30. Yes. 2,5 dikali 34 juta dibagi 100. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Adalah jawaban yang diberikan nanti. Jawabannya benar sekali. Di antara anak ibu yang lain, apakah ada jawaban yang berbeda dengan anak? Apakah tahu cara mencarinya? Yang pertama lakukannya yaitu kita bandingkan 2,5 dengan 34 juta. Setelah kita dapatkan hasilnya, baru kita bagi 100. Cara mengigahnya tadi nih, buang saja nolnya tersebut. Dalam rangka mencari matematika, kalau banyak nol di belakang. Kalau nol 850 saja selesai. Nolnya ada berapa sampai? Masih ada 2. Maka dibagi 1 saja lagi. 850 dibagi 1 berarti hasilnya 850. Maka dapat kita hasilkan bahwa zakat yang harus kita keluarkan dari emas yang 85 gram tadi dalam 1 tahun, maka kita harus mengeluarkan sebanyak 850.000. 850.000. Segini ya kan? Kita memiliki emas 85 gram, tapi kita hanya mengeluarkan zakatnya 850.000. 850.000. Ini adalah hasil dari pencarian kita berapa jumlah zakat yang harus kita keluarkan dari emas yang 85 gram tadi. Maka hasil yang dicari oleh adik sama persis dengan hasil yang ibu cari. Jadi jawabannya adalah 850. Jadi kalau kita punya emas, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya apabila telah mencapai nisab. Selanjutnya yaitu syarat wajib zakat mal. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat mal itu adalah syaratnya. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal. Yang ketiga, harta tersebut termasuk jenis harta yang wajib dizakatkan. Empat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Harta tersebut milik sendiri. Tahu milik sendiri, pencarian sendiri, hasil keringat sendiri, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian jenis harta yang dizakati. Yang pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, Uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. yang ketiga, Harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. kerja. Yang keempat, Hasil bertanian. yang kelima, Binatang ternak misalnya kambing, sapi, atau kerbau. yang kelima, Barang temuan misalnya perhiasan. ini adalah jenis-jenis harta yang wajib kita keluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab. Pertama perhiasan, kemudian uang yang disimpan, yang ketiga harta atau uang yang diperoleh dengan usaha berdagang.
pertanian. Hasil pertanian yang banyak di daerah kita yang wajib kita keluarkan zakatnya itu adalah hasil pertanian. Hasil pertanian. Yang keempat, barang temuan atau perhiasan. Dari materi yang Ibu berikan tadi, tujuan pembelajaran kita harus mengetahui apa itu zakat, apa-apa saja jadi zakat, dan apa-apa saja harta yang wajib kita keluarkan zakatnya. Jadi kita tarik kesimpulan pada hari ini yaitu bahwa zakat berarti membersihkan. Yang kedua, zakat itu terbagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan diri kita yang kita keluarkan pada bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu zakat harta kita keluarkan apabila harta kita telah mencapai nisabnya. Kemudian harta yang wajib kita keluarkan zakatnya yaitu emas, hasil pertanian, uang, ternak dan yang lain sebagainya. Kemudian orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah tersebut dan zakat mal tersebut adalah yang pertama adalah orang Islam. Kemudian dia telah balik dan berakal. Nah, dari kesimpulan materi pada hari ini, apakah anak-anak ibu memahami apa yang ibu berikan atau ada pertanyaan yang akan kalian sampaikan kepada ibu? Maka ibu berikan waktu pada anak ibu sekalian. Silakan. Mengenai materi kita tentang zakat tadi, apakah ada? Sudah paham atau bagaimana? Sekarang perhatikan kertas lembar kerja yang ada di hadapan kalian masing-masing. Yang seperti ini dan yang ini sudah ada kan? Tugas Ananda sekalian. Jadi tulis nama kelompok pada kolom tersebut. Kemudian beri nama kelompok kalian tersebut. Misalnya kalian kan ada 4 kelompok. Tulis nama di kolom yang berwarna biru. Contohnya Ani, Andra. Beri nama kelompok Ananda sekalian. Misalnya itu Tija, atau itu Usman, atau itu Umar bin Khattab. Di sini tulis nama kelompoknya besok-besok di sini. Kemudian tulis nama kelompoknya di sini. Jadi hasil dari kelompok Ananda tersebut tulis di lembar kerja ini. Hari apa sekarang? Tanggal berapa? Kemudian nama kelompoknya apa? Kan terlebih dahulu sebelum mengisi ini buat. Sudah itu nama anggota kelompok, tulis nama kawan risiko saldonya. Setelah itu materi. Materi kita apa sekarang? Ayo mengenai zakat pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Kesimpulan. Tariklah kesimpulan dari materi tadi. Kalian tahu ya. Ibu beri waktu sekitar 2 menit. Yo, sini. Ya, ketua kelompoknya siapa? Terlebih dahulu tentukan yang menjadi ketua kelompok ya. Bagus. Tulis ayo bayar. Kemudian kesimpulan dari materi yang diterangkan tadi tulis itu. Ambil kesimpulannya agar kesimpulannya tersebut dari materi yang diterangkan tadi. Membayar zakat. Dari apa? Dilakukan enggak? Tangan
D-nya atau bagaimana? Sudah. Namanya? Sudah. Bagaimana dengan soalnya? Susah, mudah? Ya, coba kita periksa yang pertama ya. Silakan cocokkan dengan jawaban Anda. Yang pertama, mengeluarkan zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Yang kedua, silakan periksa langsung ya. Ya. Yang kedua, pembayaran zakat fitrah dilaksanakan pada bulan Ramadan. Yang ketiga, hukum membayar zakat adalah wajib. Yang betul jawabannya betul kan? Kalau yang salah tetap salahkan ya. Yang keempat, ukuran zakat fitrah berupa beras untuk setiap jiwa adalah 2,5 gram. Selain daripada jawaban itu nanti salah. 2, saja. Berarti kalau 2, saja berarti kita nggak tahu ya berapa koma belakangnya. Entah 10, entah 5, entah 7 nggak tahu kita. Berarti jawabannya salah. Kurang tepat. Berarti salah ya? Yes. Orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang membutuhkan, orang yang punya mata. Beri 1,5 saja dulu ya. Anda yakin itu tidak boleh? Yang berhak memperoleh zakat itu adalah fakir, miskin, amil, mualaf, fisabilillah, sabir. Tetapi materi tersebut kita bahas. Kemudian waktu pembayaran zakat fitrah yang paling utama adalah pagi sebelum salat. Sebelum salat zakat mal dikeluarkan apabila harta telah mencapai. Nomor 7, waktu membayar zakat fitrah yang paling utama adalah pagi sebelum sholat Idul Fitri. Nomor 8, salah satu mustahil zakat adalah mualaf. Mualaf artinya orang yang mualaf adalah orang yang masuk ke agama Islam. 9, seorang ibu memiliki 90 gram emas dalam 1 tahun. Harga 1 gram emas 200.000. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan oleh ibu tersebut? 180. Yang lain? 300. Perhatikan ya Nana. Harga emasnya 200.000. Berarti 90. Coba perhatikan. Siapa nanti jawabannya yang paling tepat? Sila adalah sudah. Jumlah emasnya Deketin ko 90 gram. Harganya 200 harganya. Langkah awal yang kita cari yaitu 90 dikali 200. Berapa 90 kali 200? 5 ba? Hah? Berapa? 290. 1,800. Berapa 0 di belakang 200? 3. Berapa ini jadinya? 18. Hah? 18 juta. 18 juta. 18 juta. 1 juta kan?
Sekarang kita dapatkan harga emas itu seluruhnya 18 juta. Jadi 2,5 dikali 18 juta dibagi 100. Berapa hasilnya? Bagaimana? Ada yang bisa? Kalikan terlebih dahulu. 18 juta kali 2,5. Dapat hasilnya enggak? Adik berapa jawabannya? 45 juta. Hah? 45 juta. 45 juta. 45 juta bagi 100. 45 juta. Iya. Bagi 100. 45 juta. Yes. Bagi 100. Berarti 50 Buang saja nolnya lagi nah. Berapa nolnya yang harus dibuang? 2. Sampai hati 50.000. Sampai hati 50.000. 450.000. 400.000. Hasil dari RKPD yang dibagikan tadi. Nomor 10. Bayi yang lahir di malam takbiran sebelum lebaran, apakah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya? Wajib. Kalau iya, berapa zakat yang dikeluarkan untuk sang bayi tersebut? 2,5 kilo. Silakan dihitung berapa betul dan berapa salahnya. Oke, betul sekian, salah sekian. Ya. Kepada ketua kelas, ibu minta tolong kumpulkan seluruh jawaban yang Untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan ibu akan memberikan kembali tugas yang tadi karena banyak di antara anak ibu yang masih belum mendapat mencari hasil zakat yang dikeluarkan kalau jumlah emas kita 90 gram. Jadi berharap untuk pertemuan berikutnya hasil yang ibu harapkan itu seluruh soal yang diberikan dapat menjawab dengan baik. Dan besok kita akan praktek bagaimana cara